Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita percaya betul bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebab Allah setia. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus memegang tangan kita. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang memberikan penghiburan, Tuhanlah Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Itu sebabnya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami dikuatkan. Kami percaya akan ada rema yang kami dapatkan malam hari ini. Karena Roh Kudus sendiri yang berbicara bagi masing-masing kami, mengurapi setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 9 ayat 6 dan ayat 7, Yesus bilang begini, saudara. Maksudnya ini yang Yesus katakan, ini yang Yesus lakukan. Tatkala bersama dengan murid-muridnya, mereka menjumpai seorang anak yang lahir buta. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang dari lahirnya, maksud saya buta. Ayat 6 bilang begini, setelah ia mengatakan semuanya itu, maka Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, saudara. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Apa yang dilakukan Yesus? Alkitab mencatat Yesus meludah ke tanah. Meludah, saudara, bukan pakai air, bukan pakai air bersih. Yesus meludah ke tanah dan Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, cara Yesus dalam menyembuhkan orang sakit bermacam-macam, gitu kan? Ada yang cuman Yesus tumpangi tangan, ada yang Yesus cuman pakai perkataan. Tapi untuk orang ini yang buta sejak lahirnya, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus pakai cara yang lain. Dengan cara apa? Yesus mengaduk ludahnya. Yesus meludah ke tanah, Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, saudaraku. Lihat, saudara, kalau kita lihat, saudara dikasih dalam, wah unik juga begitu kan? Tapi bukan soal bagaimana cara Yesus menyembuhkannya. Mungkin ada maksud pada saat, jelas pasti ada maksudnya. Kenapa Yesus tidak hanya menumpangkan tangan, bahkan mungkin kita mengerti betul, Yesus bisa saja dengan memperkatakannya, terbukalah, iya kan? Bisa saja. Tapi pada saat itu Yesus mengaduk ludahnya, dia meludah ke tanah dan dia mengaduk ludahnya, lalu dia mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudaraku, caranya Yesus itu unik, tapi maksudnya, ujung-ujungnya, hasilnya adalah memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar. Kita nggak ngerti kenapa hal ini ada masalah, ada pergumulan, ada hal-hal yang membuat hidup kita rugi, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga akhirnya ada banyak orang percaya bilang, aduh kok katanya Tuhan menyertai saya, tapi kenapa rumah tangga saya tergoncang masalah ya? Aduh kenapa Tuhan katanya menyertai saya, tapi kenapa saya lihat anak-anak saya jatuh dalam narkoba?
Katanya saya sudah berdoa buat suami saya, tapi kenapa justru sekarang suami saya semakin liar, main perempuan lain. Saya sudah berdoa buat istri saya, tapi justru yang saya lihat istri saya tidak ada penundukan diri. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Kita nggak mengerti kenapa Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengoles-ngoles ludahnya dengan tanah, lalu mengambil tanah itu dan taruh dalam kepada mata orang buta itu. Kita nggak tahu. Sama kehidupan kita nggak pernah tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Tapi yang kita percaya, setelah hal itu terjadi, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sama ketika ketika Yesus membasuh kaki Petrus. Petrus bilang, "Guru, untuk apa engkau melakukan hal ini?" Yesus bilang apa? "Untuk saat ini engkau belum tahu kenapa aku melakukan hal ini. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau akan tahu di kemudian hari kenapa aku melakukan hal ini." Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar untuk berserah. Kita belajar untuk mengerti dengan iman. Sekalipun kita belum tahu secara akal sehat kita, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ada pergumulan ini menimpa hidup saya? Kalau bicara kesetiaan, Ayub setia. Kalau bicara takut akan Tuhan, Ayub takut akan Tuhan. Tapi kenapa justru hal itu menimpa Ayub? Kalau bicara sering berdoa, Daniel sering berdoa. Tapi kenapa Tuhan izinkan Daniel dilempar ke dalam gua singa? Kalau bicara tentang iman, Sadrak, Mesak, Abednego beriman. Jika Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, Dia pasti akan tolong kami dan melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Tapi justru yang mereka alami, mereka harus dilemparkan ke dalam dapur api yang panasnya dinaikkan 7 kali lipat. Terkadang ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kenapa hal ini terjadi, Tuhan? Kenapa hal itu terjadi? Bukankah saya sudah melakukan apa yang baik dalam hidup saya? Bukankah saya setia mencari Tuhan? Bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan yang terbaik? Saya tidak melenceng ke kanan, saya tidak melenceng ke kiri. Hidup saya lurus-lurus. Tapi kenapa saya ditipu orang? Kenapa saya difitnah orang? Saudara, kita masih tinggal di dunia. Kita masih tinggal di dunia. Selama kita masih tinggal di dunia, kita masih bisa dicurangi. Selama kita tinggal di dunia, kita masih bisa difitnah. Selama kita tinggal di dunia, kita masih bisa mengalami kesusahan, saudara. Tapi saya percaya betul firman Tuhan yang pasti akan tergenapi. Allahku turut bekerja, termasuk dalam segala yang dibuat orang terhadap hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan atas hidup kita. Hal ini dialami oleh orang buta, yang buta sejak lahir. Dialami. Kenapa Yesus buat seperti ini? Dengan meludah, dengan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu menempelkan tanah itu kepada mata saya. Tapi saya nggak mau pusing. Yang penting saya melihat kemuliaan Tuhan. Tapi saya nggak mau pusing. Yang penting saya kembali pulih. Tapi saya nggak mau pusing apapun yang terjadi dalam hidup saya. Yang saya mengerti, selama Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup saya, selama itu Tuhan buat dalam kehidupan saya, maka kemuliaan Allah akan saya lihat. Oh, haleluya. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi, termasuk secara khusus di masa-masa pandemi ini, saya berdoa supaya kita mengerti dengan iman, bukan dengan akal pikiran kita. Karena kalau kita mau jujur, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tapi dengan iman kita percaya bahwa apapun yang Tuhan buat, itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bagian kita berserah, bagian kita tetap taat, bagian kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini secara khusus, di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kami rindu untuk hidup kami tetap terus berserah. Dan hari ini kami belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami mengerti bahwa ujung-ujungnya adalah mendatangkan kemuliaan dalam hidup kami. Sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum memahami, Tuhan tolong kami untuk kami melihat segala sesuatu dengan iman kami, bukan dengan mata jasmani kami. Sehingga pada akhirnya kami selalu hidup memuliakan nama Tuhan, dan kami senantiasa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami belum mengerti kenapa hal ini terjadi, sekalipun kami belum memahami kenapa Tuhan izinkan dan Tuhan buat hal itu terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau belajar percaya, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee.
bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.